Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam seminar yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 11. Selawat berangkaikan salam tidak lupa kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Wonosari. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan seminar pengembangan budaya positif di sekolah yang dilaksanakan oleh guru penggerak Angkatan 11 di SD Negeri Wonosari. Baiklah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim akan saya bacakan tertib acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Halika Dwi Anjani. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap berdiri.
Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wonosari. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Taslim SPD. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat hidayahnya jugalah kita khususnya yang di ruangan ini masih diberinya keselamatan, kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, salah satunya yaitu mendidik dan mengajar anak kita di sekolah ini. Salam dan salam terbaik dan terbaik kepada lingkungan alam Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat dari mudah-mudahan amin. Yang saya hormati semua rekan-rekan guru di SD Wonosari ini, yang kami muliakan mungkin Ibu Wagi Rahayu yang hari ini menggelar Loka Karya sebagai salah satu guru yang bergerak ataupun masuk dalam guru penggerak. Mudah-mudahan Loka Karya ini nanti berhasil dari awal sampai akhir. Yang kedua, sebagai salah satu senior ataupun pimpinan di sekolah ini, ya diharapkan rekan-rekan yang lain ikut jejak dari ibu kita Wagi Rahayu untuk menjadi guru penggerak, untuk meningkatkan prestasi barangkali dan juga untuk pembekalan ilmu dalam diri kita masing-masing. Cara saya saja sebagai sambutan saya selaku wakil kepala sekolah atau PD dalam hal ini, apa yang saya sampaikan mungkin dapat Ibu maklumi, dapat Ibu kembangkan, dan saya pribadi barangkali ada kata-kata yang tidak sesuai, saya pribadi mohon berbanyak maaf. Selamat untuk Ibu Wagira, mudah-mudahan ilmunya dan kegiatannya ini sukses sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan kata-kata sambutannya. Baiklah, kita masuki acara inti, yaitu materi seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Wagi Rahayu SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pertama sekali saya ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, umur sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka seminar pengembangan budaya positif di sekolah SD Negeri Wonosari. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam tidak henti-hentinya kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau perwakilan, dan yang saya hormati seluruh peserta yang hadir pada hari ini, yaitu rekan guru di SD Negeri Wonosari. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan
seminar pengembangan positif di sekolah kita, yang mana pada hari ini kita akan kurang lebih 1 jam kita akan bersama. Mohon kerjasamanya dan mudah-mudahan seminar saya hari ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu atau penambahan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan bisa kita implementasikan di sekolah kita, insya Allah ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memulainya seminar pengembangan budaya positif di sekolah kita pada hari ini, yaitu hari Senin 12 Agustus 2024. Maka CGP saya adalah CGP angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang SD Negeri Wonosari. Next. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi seminar positif, yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk dapat menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, mudah-mudahan materi ini nanti dapat kita kembangkan di sekolah kita, yang tujuannya nanti untuk mengembangkan nilai positif pada peserta didik kita nantinya. Next. Nah, adapun cakupan budaya positif yang akan saya jabarkan di sini ada 4. Salah satunya yaitu motivasi dan penghargaan. Yang kedua, hukuman dan restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan hidup berkualitas. Yang keempat, posisi kontrol. Nah, cakupan budaya positif ini Bapak Ibu banyak sekali sebenarnya untuk yang sudah kita lakukan, mungkin baik sadar atau tidak sadarnya kita selama ini sebenarnya sudah banyak kita lakukan, sudah pasti lebih dan kurangnya. Next. Nah, mengapa murid bertindak? Di sini kita sering menghadapi murid-murid yang selalu punya kelebihan, yaitu artinya kita pikir dia itu murid yang nakal, padahal sejatinya siswa atau murid kita itu terlahir dia membawa kodratnya, kodrat alam, kodrat zaman, kodrat pembawa sifat yang memang dia sudah bawa dari lahir. Nah, kita sebagai guru di sini kita hanya memotivasi, kita hanya menuntun, kita hanya sebagai pendamping untuk dia bisa mengimplementasikan budaya-budaya yang positif di sini. Baik, untuk menghindari mengapa murid bertindak, itu ada beberapa teori motivasi, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terkadang siswa itu lebih bagus saya ini menghindari hukuman daripada dihukum sama ibu-ibu, bapak guru. Saya sembunyi aja. Nah, itu teorinya ada salah satunya. Baik, teori berikutnya adalah salah satunya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dia berusaha, oh saya mau cari hadiah nih dari bapak ibu guru supaya nanti dapat hadiah, maka saya pintar-pintar aja belajarnya. Itu teori motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, selanjutnya siswa juga terkadang berpikir untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang baik. Nah, maka next, untuk menghindari ketidaknyamanan itu, kalau kita ini kita sudah rasakan berapa bulan belakangan ini, kita sudah rasakan mungkin sebulan lebih belum ada sampai 2 bulan, kita sudah merasakan ini untuk di pihak kita sebagai guru, bukan siswa, kita sebagai guru juga kita selalu mengalami untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kita punya motivasi eksternal. Motivasi eksternal di sini maksudnya kita itu melakukan sesuatu, tapi
Maksudnya gimana? Kenapa saya contohkan di sini fingerprint? Nah, dalam kegiatan kita belajar mengajar selama ini 1 atau 2 bulan ini kita sudah menggunakan fingerprint, tapi tidak kesadaran dari diri sendiri. Kita hanya merasa takut terlambat. Nanti kalau terlambat, maka TMK yang muncul. Turunkan, Bu. Nah, kalau terlambat, maka TMK yang muncul. Nah, karena rasa takut tadi, maka kita berusaha dari rumah, ya, sibuk dari subuh mempersiapkan diri, dari malam bahkan mungkin sudah mempersiapkan Bapak Ibu, sudah mempersiapkan untuk besok pagi apa yang saya lakukan ini, apa supaya cepat saya datang ke sekolah. Nah, teori motivasi eksternal ini yang tumbuh dari luar, artinya bukan kesadaran sendiri. Cepat-cepat datanglah ke sekolah, nanti TMK pula. Artinya apa? Kita berbuat atau melakukan sesuatu itu karena ada apa-apa. Ada apa-apanya itu maksudnya takut TMK. Takut nanti konsekuensi TMK itu apa sih? Kita kan nggak tahu gitu. Jadi itu muncul bukan dari dalam diri, artinya bukan kesadaran sendiri. Next. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita contohkan di sini ada siswa yang berusaha keras belajar, ya. Jika saya rajin belajar, maka saya akan menjadi juara dan saya akan mendapatkan hadiah. Itu juga masih dalam teori motivasi eksternal. Karena apa? Motivasinya itu muncul karena mau dapat hadiah, bukan karena dia memang mau pintar supaya untuk bisa jadi orang yang sukses nantinya, tapi untuk dia mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, itu juga masih dalam sasaran motivasi eksternal. Next. Untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, itu baru yang dinamakan motivasi internal. Artinya apa? Dia berusaha dia untuk bisa, untuk bisa. Jika saya sungguh-sungguh dalam mengajar, murid saya pasti akan berhasil. Ini contohnya kalau seorang guru. Terkadang kita guru ini Bapak Ibu motivasinya berbeda-beda. Ada yang motivasinya sekedar masuk, cuap, hajar anaknya habis-habisan, ya. Ada yang siswanya bandel gibal habis, ya. Ada yang siswanya enggak sesuai dengan keinginan kita bijak-bijak. Nah, gitu. Itu contohnya salah satunya. Nah, di sini jika siswa sungguh-sungguh dalam mengajar, saya sungguh-sungguh dalam mengajar, murid saya pasti akan berhasil. Nah, itu artinya kesadaran yang kita miliki untuk mendidik siswa kita. Itu kesadaran dari dalam. Maka itu yang dimaksud dengan motivasi internal. Nah, masih ada banyak lagi contoh-contoh untuk motivasi internal. Mungkin ada juga yang memang dari rumah itu lillahi ta'ala, ya Allah, saya bekerja hari ini, saya mau mendidik anak siswa saya, anak murid saya supaya kelak menjadi siswa yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu juga dari salah satu contoh dari motivasi internal. Nah, motivasi eksternal dan motivasi internal ini ada juga contoh dari siswa, ada juga contoh dari murid. Nah, kalau contoh dari siswa, motivasi internalnya ini terkadang siswa itu yang memang hadir ke sekolah itu memang tulus dia hadir ke sekolah memang ingin mendapatkan pelajaran. Ada juga yang siswa mungkin motivasi dari rumah itu yang mengharapkan sesuatu tadi, ada imbalannya, atau mungkin dia mengharapkan di sini, kalau nggak sekolah nanti di rumah saya disuruh cuci piring, kalau nggak di sekolah nanti di rumah saya disuruh babat sama bapaknya atau beres gitu. Lebih bagus saya sekolah aja. Walaupun sampai sini terkadang mereka motivasinya belajar itu masih belum memadai gitu. Itu untuk teori internal. Next. Nah, di sini ada poin kedua sebelumnya. Di sini ada poin kedua tadi ya,
untuk hukuman dan restitusi. Hukuman, terkadang siswa itu merasa hukuman itu membuat diri dia itu jadi anak yang semakin menjadi parahnya. Nah, efek dari hukuman itu banyak, Ibu, Bapak. Terkadang memang hukuman itu kita jadikan supaya dia takut sama kita, supaya besoknya dia nurut sama kita, supaya besoknya dia tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah dia buat. Itu tujuan kita sebenarnya mungkin. Tapi di sini ada efek hukuman yang dirasakan pada murid. Nah, efek yang dirasakan pada murid salah satunya adalah murid belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, jika siswa tadi sudah merasa dia salah, ya, contoh, kita larang siswa itu untuk main-main di luar pagar sekolah, tapi dia juga bermain-main ke sana. Nah, murid belajar menyembunyikan kesalahan dengan cara nipu dia. Asal kita tanya, kamu ngapain ke belakang? Gak ada, Bu, cuma buang air kecil ke kamar mandi, padahal udah ke ladang orang. Nah, di sini Bapak Ibu, efek jerah yang kita tujuan untuk supaya memotivasi dia untuk jadi lebih baik tadi, akhirnya siswa kita ditipuin sama siswa. Nah, itu salah satu efek dari hukuman. Berikutnya, murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nah, jika kita tekan murid tadi, kita masih marah-marah, ya, nanti datang murid kan, kita sedang duduk-duduk ini di kantor. Begitu datang murid mempertanyakan sesuatu, langsung kita apa maunya? Jangan dipijak-pijak sepatu kita. Terkadang kita marah, gitu. Tapi efek yang terjadi pada murid tadi yaitu murid akan marah, bahkan kadang-kadang mereka sampai menyimpan dendam dalam hati. Ya, berikutnya murid itu akan merasa bersalah. Ada siswa yang memang, oh ya saya salah, saya tidak boleh di sini karena di sini banyak sepatu guru. Nah, selanjutnya rendah diri. Akhirnya murid tadi merasa terkucil, kecil hati karena merasa kecewa. Ih, aku salah. Next. Nah, di sini selain tadi hukuman, ada restitusi. Nah, Bapak Ibu, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kita untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk next. Nah, pada restitusi, Bapak Ibu, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, pada restitusi ini kita kembalikan ke siswa, gitu, ke murid maksudnya. Berikutnya, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka buat, gitu. Selanjutnya, membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, next. Pada restitusi ini ada istilah segitiga restitusi. Tadi kan kita di sini restitusi adalah proses untuk kita kembalikan ke siswa, kolaborasi sama siswa untuk mencapai solusi atas apa masalah yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, pada hal ini segitiga restitusi ini dibuat bagannya. Yang pertama, segitiga restitusi ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas ini, siswa kita minta untuk dia memang kita panggil, kita cari masalahnya apa ini, kita stabilkan kondisinya. Setelah kita tahu dia salah,
Tidak langsung kita semata-mata mau menghukumnya, mau menghajarnya. Tapi apa dulu masalahnya? Nah, itu dirumuskan dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama, kita tanya dulu. Pola bertanya kepada siswanya itu yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, setelah kita panggil siswa, ayo Ciko, kamu bersalah. Kita nggak langsung, kamu bersalah. Tidak seperti itu. Tapi kita panggil siswanya untuk kita cari apa akar masalahnya, dirumuskan dengan menstabilkan identitas, dan stabilkan kondisinya, supaya dia tidak merasa ketakutan, supaya dia tidak lagi merasakan bahwasanya, oh ini dompet digital saya ini, nah, enggak gitu. Tapi di sini kita panggil dia, datangkan dari yang tadinya dia merasa bersalah, kita panggil 4 mata, kita tanya pelan-pelan, stabilkan kondisinya dulu. Nah, pertanyaan kita di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, karena memang iya, kita sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya boleh kita tanyakan, yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah. Nah, dengan kondisi kita tanya, ibu juga pernah dulu melakukan ini. Jadi dia merasa lega, oh ternyata saya bukan orang pertama yang melakukan kesalahan. Oh ternyata saya ini punya kawan yang bersalah, yaitu ibu gurunya. Itu tugas kita menstabilkan kondisi si anak tadi dengan cara menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan atau membuat kesamaan sama dia. Karena memang sebenarnya kita semua juga pernah melakukan seperti itu. Selanjutnya, pada segitiga restitusi ini, ya, selain menstabilkan identitas, setelah itu kita validasi tindakannya yang salah. Di mana kesalahan dia? Ya, kita validasi. Kita akuratkan, kita luruskan, kita bawa dia untuk berpikir, untuk dia mengakui, ya, di mana letaknya. Nah, selanjutnya kita boleh mempertanyakan dengan bahasa, ya, tadi setelah kita panggil, kita sudah stabilkan kondisinya, ya, kita stabilkan perasaan dia, baru kita arahkan untuk mengarah dia mengakui. Kalau tidak, dia sudah merasa saya punya kawan bersalah, pasti dia ngaku nanti. Nah, di situ validasi tindakan yang salah. Kita bisa mempertanyakan dengan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, dengan kita mempertanyakan alasan dia apa, ya, maka dia akan berpikir, iya juga ya, kalau saya nanti gak ngaku, gimana ibu mau tahu alasanku apa saya berbuat salah ini, gitu. Jadi dengan begitu muncullah kata-katanya. Maka dengan muncul dia menceritakan apa yang alasan atau yang melatar belakangi dia melakukan kesalahan itu, barulah kita tanyakan kembali kalimat berikutnya atau kalimat untuk memvalidasinya. Salah satunya lagi yaitu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan. Artinya validasi itu kita menanyakan apa masalah, apa maunya. Nah, itu apa yang melatar belakangi dia membuat kesalahan. Nah, setelah kita bimbing dia untuk mengungkapkan apa alasan atau yang melatar belakangi kesalahan yang dia lakukan, barulah kita bawa dia untuk berpikir dalam segitiga restitusi ini. Yang berikutnya adalah, poin berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu semuanya di kelas ini sudah punya keyakinan kelas yang kita buat sama-sama. Dia ada bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ya, hukuman nyaris sebenarnya mirip dengan konsekuensi. Konsekuensi juga sekilas kayaknya dihukum.
Tapi hukuman berbeda dengan konsekuensi. Nah, hukuman itu cenderung dibuat atau dilakukan memang tanpa ada kesepakatan. Tapi konsekuensi itu dibuat, misalnya kita punya keyakinan kelas, kita sudah membuat keyakinan di kelas bersama-sama siswa yang kita setujui dengan langkah-langkah yang memang sudah Bapak Ibu lakukan. Misalnya yang pertama, mempertanyakan, memunculkan ide-ide keyakinan kelas, ya nanti kita saring bersama. Itulah yang dimaksud tadi pada restitusi yang pertama, yaitu kolaborasi. Ya, pada kolaborasi itu kerjasama kita untuk membuat keyakinan di kelas. Nah, itulah konsekuensi. Keyakinan kelas jika dilanggar ada konsekuensinya. Karena apa? Memang peraturannya itu sudah dibuat bersama. Tapi kalau hukuman itu berbeda. Nah, pada menanyakan keyakinan, di sini kita bisa membuat kalimat keyakinan, ya. Kalimat yang kita pertanyakan kepada siswa itu boleh dengan bahasa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita tanya kembali, keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Nah, baru dia teringat, ini Bu, saya tidak boleh jalan di luar pagar saat jam belajar atau jam istirahat. Nah, keyakinannya sudah dibuat, tapi dia sadar, oh ya, udah dibuat keyakinan, tapi saya masih melanggar. Nah, itu kita pertanyakan kembali, gitu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan itu dengan kalimat berikutnya, yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini kita kembalikan ke siswa. Itulah dia segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi di sini yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu 3 proses pada segitiga restitusi. Jadi kalau Bapak Ibu akan memproses tindakan pada siswa, kalau kita mau menggunakan segitiga restitusi, boleh dengan kalimat-kalimat pertanyaan yang ada yang sudah saya gambarkan tadi. Oke, next. Nah, namun pada restitusi ini juga punya efek. Selain tadi hukuman punya efek. Pada restitusi ini juga ada efeknya. Efek restitusi pada murid salah satunya adalah murid belajar memecahkan masalah. Yang kedua, murid paham bahwa dirinya adalah yang memegang kendali untuk menjadi orang yang seperti apa. Yang ketiga, murid bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, efek dari hukuman tadi ada perbedaan dengan efek restitusi. Pada efek restitusi ini, karena semua solusi dikembalikan ke siswa, maka efeknya murid itu dapat belajar memecahkan masalah. Karena solusi itu kita minta sama dia, bukan kita yang menentukan. Bukan kita semata-mata dia berbuat salah terus kita, oh kamu begini, kita just terus. Tapi kita kembalikan solusinya kepada mereka. Jadi mereka bebas berpikir untuk mencari solusi. Efek restitusi adalah salah satunya murid belajar memecahkan masalah. Ya, yang berikutnya murid paham bahwa dirinya adalah yang memegang kendali untuk menjadi seperti apa. Dia yang menentukan. Kita bimbing, kita arahkan dia untuk mencari masalahnya, mencari solusi dari masalah yang sudah dia lakukan. Jadi tanpa kita menyakiti hatinya tadi, seperti efek dari hukuman yang sudah membuat siswa sakit hati tadi ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, murid bersemangat untuk memperbaiki diri. Kenapa? Nggak kita paksa. Terkadang Ibu, apapun itu kita kalau sudah dipaksa, ujung-ujungnya terpaksa. Nah, hasilnya keterpaksaan. Maka karena ada karena tadi, maka kita yang menjadi ya seseorang yang
ya sudahlah daripada gitu. Nah, lebih baik kita mencari solusi untuk masalah yang sudah dibuat oleh siswa kita tadi. Oke, next. Nah, poin berikutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia dan hidup berkualitas. Bapak Ibu, siswa kita juga punya kebutuhan dasar sebagai manusia. Ya itu tadi yang saya katakan bahwasanya dia terlahir dengan kodratnya dia sendiri. Dia bawa kodratnya. Maka ada siswa yang kita temui ada yang tidak bisa membaca. Lah kok ini bisa? Yang ini kok lancar? Yang ini kok tidak? Yang ini ngomong payah. Nah itu kodrat yang memang sudah dia bawa dari lahir. Sejatinya manusia terlahir itu unik, punya kodrat masing-masing yang dia bawa. Oke, next. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, penguasaan. Ada kesenangan. Yang ketiga, ada kebebasan. Yang keempat, ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang kelima, yaitu bertahan hidup. Jelas Bapak Ibu, kita sebagai manusia terlahir itu memang punya hak ini. Kebutuhan kita nggak bisa dimungkiri Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, kita bawa kebutuhan ini 5 dasar kebutuhan manusia. Dimanapun komunitas kita berada, ini tidak bisa lepas dari diri kita. Begitu juga siswa kita Bapak Ibu. Nah, jadi pada diri penguasaan. Masa iya saya mau jadi kepala sekolah? Penguasaan bukan berarti dalam komunitas sekolah itu jadi kepala sekolah, tidak Bapak Ibu. Tapi penguasaan bahwasanya kita bisa melakukan kegiatan ini. Ayo sama-sama kita buat. Nah itu penguasaan atau power namanya. Kekuasaan ada di diri kita. Nah siswa juga memiliki itu Bapak Ibu. Karena itu kodrat memang yang sudah dibawa dari kodrat alam, kodrat zaman, kodrat lahir yang dibawanya. Nah selanjutnya ada kesenangan. Bapak Ibu, kita nggak mau disuruh-suruh, kita nggak mau diatur-atur. Itu dalam arti kodratnya, kebutuhan dasar manusia. Contoh Bapak Ibu, kita enak-enak kayak kemarin-kemarin itu datang ke sekolah, untuk hadir ke sekolah itu jam 8 Bapak Ibu. Tapi berhubung karena ada fingerprint yang sudah dibuat oleh kabupaten, maka mau tidak mau kita harus melaksanakannya. Nah itu artinya apa? Kesenangan kita, kesenangannya tadi sudah diambil gitu. Nah kesenangan di situ kalau pada siswa banyak contohnya. Kalau pada siswa mungkin di dalam dia merasa mau bermain-main sama kawannya, ternyata gurunya marah, ibu ini gak enak kali rasanya. Atau dia merasa dirinya pas lagi gak mood dari rumah, ya artinya kesenangan dia sedang direbut. Itu kebutuhan dasar manusia, salah satu yang kedua. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kita manusia cenderung mau bebas Bapak Ibu, nggak mau dibelenggu, nggak mau kita diatur kalau tidak sesuai, ya. Jadi kebebasan itu kita memang sudah punya rasa kebutuhan dasar tadi. Tidak bisa dipungkiri, tidak lepas dari kelimanya ini ya. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah Bapak Ibu, semua kita ini dimanapun berada kita mau diterima, mau dianggap bahasa kita sehari-hari. Terkadang ada manusia yang tak dianggap. Nah itu berarti sudah kurang kebutuhan dasar manusianya. Ada terkadang siswa di kelas tidak dianggap.
Kalau kita guru di sini juga ada serasa ada dan tiada loss itu. Itu artinya manusia tak dianggap. Padahal kebutuhan kita, kebutuhan dasar itu adalah ingin diterima dimanapun berada. Ingin kita rasanya semua yang kita lakukan itu memang dilihatlah sama siapapun itu. Terkadang bahkan dengan rasa ingin diterima ini implementasinya beda-beda Bapak Ibu. Terkadang dengan rasa ingin diterima ini bahkan kalau di guru ada yang tiba-tiba cari muka, ini dia. Karena apa? Memang udah kebutuhan dasar ingin diterima, tapi dia merasa mungkin rasanya tidak diterima. Nah, cari buka lah dia sama atasan. Nah, mudah-mudahan kita di sini jangan ada ya Bapak Ibu ya. Ya, itu juga siswa Bapak Ibu. Sering kita temui ya, siswa yang cari muka. Bentar-bentar, Bu, ini loh Bu, pulpen saya diambilnya. Bu, ini penggaris saya diambilnya. Itu karena apa? Karena dia ingin dianggap. Itu kebutuhan dia. Gitu. Selanjutnya ada yang namanya bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia sudah pasti ingin bertahan hidup lah. Contoh, kalau kita sudah merasa nyaman, sudah merasa enak, digeser pun nggak mau. Atau salah satu contohnya adalah bertahan hidup ya dengan makan dan minum. Artinya apa? Kalau rasa kita di situ bertahan hidupnya merasa terganggu, kan nanti ujung-ujungnya berujung dengan ekonomi. Misalnya ada misalnya kita kebutuhan bertahan hidup, ya kalau kita nggak kerja, maka nggak dapat penghasilan. Nah, di situ salah satu contoh dari bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ketika semua kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka seorang murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Bapak Ibu, tujuan kita untuk proses belajar mengajar ini Bapak Ibu, kita membuat siswa itu bahagia. Bahagia Bapak Ibu. Karena dengan bahagia, maka pelajaran atau materi yang kita berikan insya Allah akan masuk menjadi ilmu bagi dia. Jadi kita menumbuhkan kebahagiaan dia, bukan kita malah mengkebiri kelima kebutuhan dasar mereka. Jadi artinya, kalau sudah ada siswa yang aneh tingkahnya, itu berarti salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Yang artinya kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Ya mungkin kesenangan dia tidak terpenuhi, maka dia mulai. Ya mungkin kebebasan dia tidak terpenuhi, maka mengulah lagi. Tapi kalau sudah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, maka murid tadi akan tumbuh seimbang dan bahagia. Kalau sudah murid bahagia, maka mudah kita mentransfer ilmu tadi. Contohnya Bapak Ibu, di sekolah tingkat TK itu tidak boleh kita tekankan dia membaca, walaupun tuntutan di SD wajib bisa membaca. Terkadang guru SD nyalahkan TK, itu sudah pasti. Guru SD nyalahkan TK, guru SMP nyalahkan SD, guru SMA nyalahkan SMP. Itu di mana-mana Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ya siswa itu tadi yang saya bilang dia lahir dengan membawa kodratnya masing-masing. Bahkan ada siswa, ada bahwasanya guru sebagai penghukum, dia tidak mendengarkan alasan dari siswa apapun itu. Dia tidak kasih kesempatan siswa untuk memberikan alasannya mengapa dia terlambat. Dia langsung memberikan hukuman. Maka di situ guru disebut sebagai penghukum. Selanjutnya di sini ada guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini siswa diarahkan untuk dia merasa bersalah. Mari kita lihat cuplikannya sebentar.
Nah, Bapak Ibu, di sini guru bertindak sebagai si pembuat rasa bersalah kepada siswanya. Padahal di sini siswanya sudah merasa bersalah, tapi semakin ditekan dengan bahasa nare. Gimana ini kalau ibu ditegur kepala sekolah bisa jantungan? Nah, di situ kan siswa tadi merasa, ya Allah, saya berasa bersalah sekali, sudah membuat guru saya jantungan, sudah membuat guru saya dimarah sama kepala sekolah. Nah, itu si pembuat rasa bersalah, posisi guru tersebut. Selanjutnya ada posisi guru sebagai teman. Mari kita saksikan bahasa apa yang muncul dari guru tadi, supaya kita nampak di situ kita menjadi teman kepada siswa. Nah, mari kita saksikan cuplikannya. Nah, di sini guru berperan bertindak sebagai teman dengan kalimat yang ditandai dengan Naren, bisa nggak berbuat demi ibu? Nah, itu dia. Kalimat kata-kata demi ibu, dia mengajak berteman sama siswanya supaya siswanya itu berpikir, nah ini teman. Jadi saya harus bantu dia. Tadi bahasa ibunya kan, bisa nggak bantu ibu? Nah, itu kata-kata yang menandakan bahwasanya guru tadi mengajak untuk menjadi guru sebagai teman kepada muridnya. Berikutnya ada satu lagi, yaitu guru sebagai pemantau. Kita perhatikan videonya sejenak, bagaimana kalimat yang menandakan guru itu sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu, di sini ada guru sebagai pemantau. Di sini guru sebagai pemantau, dia memantau, mempertanyakan kalimat kepada siswanya itu bahwasanya supaya dia mengingat peraturan apa yang sudah dibuat di sekolah. Sudah dibuat peraturan kok dilanggar gitu maksudnya. Nah, dipertanyakan kembali apakah dia tahu peraturannya, apakah dia ingat. Ternyata dia ingat. Nah, dia juga tahu konsekuensinya apa gitu. Kalau terlambat, di sini ditunjukkan terlambat 20 menit. Nah, di situ dia tahu konsekuensinya yang mau dibuat sama gurunya. Maka di situ gurunya memberikan konsekuensi. Disitulah dinyatakan guru sebagai pemantau pada kalimat tersebut yang dinyatakan oleh ibu guru tadi. Satu lagi ada guru sebagai manajer. Nah, perhatikan di sini ada video sejenak, kita perhatikan, tetap masih di video Naren.
Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lepas alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, di sini ada guru sebagai manajer. Di sini dia melihat, kok ada siswanya terlambat lagi, tapi dia pertanyakan kembali. Nah, keyakinan yang mana yang perlu diperbaiki bagi diri Naren? Padahal di kelas tadi sudah membuat keyakinan kelas bahwasanya ada menghargai diri sendiri dan orang lain. Begitu dipertanyakan, kenapa keyakinan kelas yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Dia menjawab, dia sadar keyakinan kelas menghargai diri sendiri dan orang lain itu yang perlu ditingkatkan bagi Naren karena dia terlambat hari ini datang. Gitu. Jadi tidak juga dihukum sama si guru tadi, dikembalikan lagi ke siswa. Nah, dipertanyakan kembali, apa kira-kira yang bisa membuat dia tidak terlambat lagi? Dia menjawab, membuat alarm supaya tidak terlambat datang, bangunnya cepat. Nah, dipertanyakan lagi sama gurunya, kan nggak setelah dia punya alarm tadi kan bisa-bisa ketiduran lagi. Nah, solusinya apa lagi? Nah, dia jawab lagi, siapa kira-kira orang yang bisa mengingatkan kamu? Nah, dia menjawab, ada bu kakak saya. Kakaknya nanti yang akan mengingatkan dia untuk udah pagi, alarmnya sudah berbunyi. Selanjutnya diyakinkan lagi sama gurunya. Siapa lagi selain kakaknya yang ada di rumah itu yang bisa mengingatkan dia untuk tidak terlambat ke sekolah? Nah, dia menjawab ada ibunya. Nah, artinya apa? Di sini solusinya dikembalikan kepada siswa. Kembali lagi tadi ke materi kita yang pertama yaitu segitiga restitusi. Di situ hubungannya. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Penghukum. Yang kedua ada guru sebagai teman. Yang ketiga ada guru sebagai manajerial. Yang keempat ada guru sebagai pemantau tadi ya. Yang kelima ada guru sebagai manajerial, pemantau, teman, si pembuat rasa bersalah. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang Bapak Ibu ingat-ingat balik yang sudah sekian tahun Ibu mengajar, mendidik, ya bahasanya kalau sekarang menuntun siswa. Kalau pada teori Ki Hajar Dewantara itu nggak boleh kita mengajar bahasa mendidik atau menuntun, karena sejatinya siswa itu sudah terlahir dengan kodratnya tadi unik, terlahir unik. Jadi kita hanya posisinya menuntun, bukan menuntut, ya menuntut. Kalau menuntut itu kan kita paksakan dia harus bisa, tapi di sini kita hanya menuntun. Ayo nak ini. Makanya sekarang ditekankan proses belajar mengajar itu ditekankan pada siswa. Ya, jadi student center bukan teacher center.
gitu. Jadi berpusat pada siswa, kita kembalikan ke siswa. Mungkin yang sudah pasti berat di sini. Nah, kita ingat-ingat kembali Bapak Ibu. Kita sebagai apa dari posisinya? Penghukumkah? Pemantaukah? Si pembuat rasa bersalahkah? Si manajerialkah? Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang efektif kita akan lakukan? Manajerial atau penghukum atau si pembuat rasa bersalah atau pemantau tadi Bapak Ibu? Apa yang baik kita lakukan? Ya, betul Ibu. Di sini kita sebagai pendidik, ya, kita di posisi yang baik itu adalah sebagai manajerial. Karena kesalahan itu kita kembalikan lagi ke siswa. Solusinya bagaimana? Hubungannya tadi ke segitiga restitusi. Ya, pada segitiga restitusi tadi, disitulah baru kita serahkan solusinya kepada siswa untuk mencari sendiri solusinya. Itu. Jadi kesimpulan untuk seminar kita hari ini, ya. Di sini seminar saya akhiri dengan penutup, ya, dengan kesimpulan bahwasanya kita sebagai pendidik untuk sebagai pengembangan budaya positif di sini kita akan mengembangkan budaya-budaya yang membuat siswa jauh lebih baik lagi karakternya secara akhlak, secara di sini saya buat budaya positif yang pertama. Nah, di sini nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan ke depan siswa kita jauh lebih baik. Dan untuk Bapak Ibu guru semuanya, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya untuk bisa menuntun dan mendidik siswa-siswi kita untuk menjadi siswa yang jauh lebih baik lagi ke depannya, insya Allah. Amin. Untuk seminar kita hari ini saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan seminar pengembangan budaya positif di sekolah telah sama-sama kita simak pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Wali Rahayu tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan dalam proses belajar mengajar di sekolah kita ini. Baik, kita masuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Taslim. Kepada Bapak Taslim kami persilakan. Langsung saja Ibu, kita sama-sama mengadakan tangan untuk berdoa untuk kesuksesan acara kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa lidayna wa lidayna wa lidayna muslimin wa muslimat wa nu'minu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa ridwana wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu alaihi wa sallam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara seminar pengembangan budaya positif di sekolah yang telah disampaikan oleh Ibu Wali Rahayu SPD. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.